Jamaah rahimakumullah, syukurul muslimin. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Mari sama-sama kita ulang lagi, kita baca lagi surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Antum baca setelah Anda baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul azim. Ya. Kita lanjut taklim kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tafsir daripada Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang isinya adalah dua perintah Allah yang paling utama, yaitu yang pertama adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu perintah yang keberapa? Yang pertama. Dan Rabbmu telah memutuskan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang pertama, jadi memurnikan ibadah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Apa artinya? Berbuat ihsan kepada kedua. Jadi dari surah Al-Isra ayat 23-24 ada berapa perintah dari Allah kepada kita?
Ada dua. Yang pertama memurnikan ibadah hanya kepada Allah, atau dengan kata lain larangan untuk syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah berbuat ihsan kepada orang tua. Pada pertemuan yang lalu, berbuat ihsan kepada orang tua ini merupakan kunci keberkahan. Baik itu, berbuat ihsan kepada orang tua ini adalah kunci keberkahan. Lalu kalau pertanyaannya, seperti apa ihsan kepada orang tua? Dijelaskan nggak dalam Al-Isra ini? Dijelaskan. Ada berapa hal? Ada 5. Jadi ihsan kita kepada orang tua yang merupakan kunci keberkahan, Allah jelaskan dalam surah Al-Isra 23 dan 24, yaitu ada 5 kunci keberkahan yang merupakan bentuk ihsan kita kepada kedua orang tua kita. Artinya kalau antum melaksanakan ini, antum sudah berbuat ihsan kepada orang tua. Paham tuh? Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana ihsan kepada kedua orang tua? Jawabannya adalah dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Tapi sebelum itu ada apa? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Artinya apa kemarin? Kalau ada salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya mencapai usia lanjut dan beliau ada dalam tanggunganmu, dalam jaminanmu, dalam pemeliharaanmu, satu rumah denganmu atau beda rumah tapi kamu yang menanggungnya. Itu maksudnya. Ya. Imma yablughanna indakal kibar. Al-kibar itu artinya tua. Kibar. Kabirus sin, orang tua. Ya. Kita yang nanggung. Kalau waktu kecil siapa nanggung kita? Orang tua. Nanti orang tua kita sudah tua, sudah sepuh, siapa nanggung beliau? Nah, makanya ada suatu pepatah atau satu kalimat yang sangat bijak, ya, yang mengatakan satu orang ibu bisa mengurus 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa mengurus dan merawat satu orang ibu. Maksudnya kualitas perawatannya, kualitas perhatiannya. Satu orang ibu bagaimana kualitas perawatannya, perhatiannya, pendidikannya kepada 9 anaknya. Itu sangat sulit untuk disamai oleh 9 orang anak kepada ibunya. Begitu ya, sangat sulit. Jadi berbuat ihsan itu salah satunya adalah ketika kita menjumpai orang tua kita ini sudah lanjut usia, sudah berumur. Karena itu kita doakan orang-orang tua kita ini, ayah kita, ibu kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya begitu ya. Jangan ya Allah panjangkan umur ayah saya, titik. Panjangkan umur ibu saya, titik. Kasihan. Nanti orang tua tambah panjang umur, hobinya bukan ke majelis taklim, hobinya mancing di waduk. Ya. Yang perempuannya, ibu-ibunya makin tambah umur bukan
makin hobi duduk di majelis ilmu, malah hobinya arisan. Bukan gak boleh mancing di waduk, silakan, tapi majelis ilmu juga jangan ditinggalkan. Setuju ya? Kemudian yang hobi arisan silakan, tapi majelis taklim juga jangan ditinggalkan. Jadi yang pertama, jangan berkata uff, fala taqul lahuma uff. Sudah jelas ini kemarin? Sudah jelas? Yang pertama makna uff itu ya, Yang kedua yang termasuk uff itu nembak. Apa nembak? Tar. Ya. Neng, beliin apa? Beli minyak neng, nembak. Tar. Beliin garam, nembak lagi. Tar, gitu ya. Giliran temennya main, neng belum. Siapa tuh? Ayo. Ya, jangan ya, nggak berkah begitu, nggak berkah. Jangan sampai orang tua kita kalahkan gara-gara temen. Nggak boleh, nggak berkah. Ya, berteman boleh, bersahabat boleh, tapi orang tua tetap yang nomor satu di atas kepala kita. Yang termasuk uff apalagi? Ada perasaan-perasaan dongkol. Perasaan apa? Dongkol. Perasaan apa lagi? Kesel, ya, kepada orang tua meskipun tidak diucapkan. Apalagi diucapkan begitu. Kalau diucapkan udah pelanggaran, nggak diucapkan saja sudah melanggar. Kemarin contohnya apa kemarin? Bolak-balik disuruh ke warung, suruh beli beras, berangkat beli beras. Tahu-tahu apa? Lupa, nggak ada apa? Nggak ada garam. Neng, nggak ada garam. Neng. Padahal baru beli beras. Warung lagi neng, beli garam. Ini mak, garamnya mak. Neng, nggak ada minyak. Warung lagi neng, beli minyak seliter. Ini mak, minyak mak. Terus lupa lagi mak, neng, nggak ada terigu. Mau goreng tape, goreng pisang, goreng macam-macam ya. Balik lagi neng, beli tepung kemana? Warung. Udah beli tepung neng, gasnya habis neng. Akhirnya beli gas lagi. Kita udah kasih contoh ini ya. Kira-kira dongkol nggak? Kalau dongkol uff. Lawannya ihsan apa lawannya ihsan? Durhaka antum, jangan sembarangan. Na'udzubillahi min. Jadi kalau antum larang yang 5 ini, itu udah termasuk durhaka itu. Na'udzubillah. Makanya orang tua begitu udah nyerah aja, nanti ada jelasin. Ya, yang kedua jangan apa? Coba lihat. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan bentak. Jangan sekali-kali suara kita itu membentak orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Mama gimana? Baru ngomong begitu tuh. Mama gimana sih? Ayah gimana sih? Nadanya tinggi, emosi, membentak. Antum tahajud 100 rakaat, antum baca Quran khatam 2 hari 30 kali. Sholat tarawehnya mungkin lebih dari yang lain, qiyamul lailnya luar biasa, sedekahnya nggak pernah ketinggalan, bangun masjid di mana-mana, umroh 100 kali, haji 20 kali. Antum punya panti asuhan di mana-mana, ya. Bahkan orang itu ngajar jadi kiai, jadi ulama di mana-mana. Dia bentak ibunya, dia bentak ayahnya, habis pahalanya. Ridallah fi ridal
wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tua itu Allah itu. Orang tua marah Allah marah. Alhamdulillah ini. Contohnya siapa kemarin? Masih ingat ya? Yang gara-gara suaranya lebih tinggi sedikit, siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Gara-gara suaranya lebih tinggi sedikit dari ibunya, dia apa ya? Dia merdekakan budak. Ya Abdullah, ibunya panggil begitu. Ya Abdullah, kata Abdullah bin Abbas. Naam ya ummah. Padahal bagus ngejawab ibunya. Cuma Abdullah bin Abbas merasa suara beliau lebih tinggi dari suara ibunya. Padahal nggak melanggar, padahal nggak membentak, padahal nggak mengejek, tidak mengatakan tapi nada suaranya lebih tinggi sedikit. Kata Abdullah bin Abbas, perasaan dia dari suara ibunya, langsung dia takut sekali kepada Allah. Dia merdekakan budaknya. Ya, berapa harga budak kira-kira? Berapa? 250 juta. Satu orang. 4 miliar. Jadi dimerdekakan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, ucapkan perkataan mulia. Ucapkan perkataan mulia. Kalau sama orang tua tuh ucapannya itu dalam tafsir dikatakan ucapan yang mulia itu qaulan karimah, yaitu ahsanu ma tajidu minal kalam. Coba antum dengar ini. Ahsanu ma tajidu minal kalam. Kata mufassirin, yang dimaksud dengan perkataan yang mulia itu adalah perkataan terbaik yang bisa engkau dapatkan. Jadi jangan sampai perkataan terbaik kita kasih buat orang, kita kasih buat langganan, kita kasih buat atasan, kita kasih buat sahabat, kita kasih buat tetangga, sama orang tua omongannya comberan, omongannya kasar. Allah nggak ridho. Makanya di antara dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah dunia dan akhirat, yaitu durhaka kepada orang tua. Kalau potong tangan, misalkan ada orang mencuri, itu kan dosa. Terus potong tangannya, itu hukuman dunia, hukuman akhirat. Dipotong tangan. Di mana dipotongnya? Dunia. Dipotong tangannya. Nanti di akhirat dihukum lagi nggak? Enggak, udah nggak dihukum lagi. Potong tangan. Untung tangannya di akhirat nggak dipotong lagi. Dicambuk karena minum khamar, ya, dicambuk, gitu. 80, 100 kali dicambuk. Itu hukuman dunia, nanti di akhirat. Tapi kalau durhaka sama orang tua, dunia dihukum, di akhirat dihukum. Sama kayak orang ngambil tanah orang. Ngambil tanah. Saya kan ngambil tanah cuma 10 cm. 10 cm semana? Segini. Segini ada nggak 10 cm? Jangan lihat panjangnya, dalamnya. Dalamnya berapa 10 cm? Cuma 10 cm saya geser. Saya cuma geser 10 cm. Tangan main-main. Ke bawahnya ini berapa puluh kilo ini? Berapa puluh kilometer? Kan gitu. Keliling bumi itu adalah berapa? Tahu nggak? Keliling bumi itu ada yang bilang 11, ada yang bilang 13.000 kilometer. 11 sampai 13.000 kilometer. Makanya perkara tanah, antum jangan main-main. Misalkan antum ahli waris, kita harus tahu batas-batas tanah orang tua antum. Jangan sampai nanti antum bangun,
ngambil tanah dari hak orang lain. Mendingan kita ngalah sedikit daripada ngambil orang lain. Karena balasannya dunia dan akhirat. Di dunianya dibalas oleh Allah. Di akhiratnya Allah akan timpa itu orang dengan tanah dari 7 lapis bumi. Disiksa, ditimpa dengan tanah dari 7 lapis bumi. Alhamdulillah, amin. Jadi sama orang tua cara berkata. Kemudian yang keempat, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Artinya apa? Wakhfid lahuma janahadz dzulli, dan rendahkanlah sayap kehinaan karena kasih sayang. Ya. Rendahkan sayap kehinaan. Ini dibanding yang lain, yang ini nih bahasanya agak antik gitu. Kalau yang lain kan langsung, jangan bilang jangan bentak, kan begitu ya. Apa lagi? Katakan perkataan yang mulia. Nggak ada yang bahasanya bahasa perumpamaan. Nah ini yang satu ini perumpamaan. Dan rendahkanlah sayap kehinaanmu karena rasa kasih sayangmu. Maksudnya apa? Nah ini gambar apa ini? Burung. Ceritanya lagi terbang. Coba lihat dia pakai apa bisa terbang ini? Sayap. Coba tuh perhatikan. Janah itu sayap. Kenapa Allah pakai janah? Sebutnya janah, sayap. Kenapa? Coba lihat. Selama burung ini mengepakkan sayapnya, apa yang terjadi dengan burung itu? Dia apa? Tetap terbang kan? Tetap terbang. Yang namanya terbang di atas di bawah. Ada terbang di bawah. Nyungsep namanya itu. Terbang itu di mana? Di atas. Coba lihat. Kira-kira kalau dia berhenti mengepak, gitu ya. Ini burung elang ini berhenti mengepak di mana? Di atas atau di bawah? Jadi kenapa disebut sayap? Karena sayap ini membuat burung ini dari bawah menjadi terbang ke atas, dari rendah menjadi tinggi. Itu sayap. Betul nggak? Yang bisa bikin terbang pesawat terbang itu apa? Sayap, ya kan? Ada mesin nggak ada sayap, terbang nggak? Nggak terbang. Sayapnya menentukan. Nanti dia belok kanan, dia belok kiri, kan gitu dari sayap. Take off itu dari sayap. Antum tahu kenapa pesawat bisa hidungnya ngangkat? Apa yang bikin hidung pesawat ngangkat? Yang bikin hidung pesawat bisa ngangkat gelandasan, nah gitu kan? Kalau begini terus kan terbang-terbang, nabrak pagar. Ya, makanya dia diangkat hidungnya. Nah, gitu. Didorong oleh mesin kanan kiri, akhirnya terbang. Tapi pertanyaannya, kok bisa ngangkat hidung pesawat? Apa yang buat dia ngangkat? Jawabannya sederhana, itu sayap yang belakang. Sayap yang ada di ekor tuh, ada sayap samping kanan kiri kecil. Itu yang bikin hidung pesawat itu ngangkat. Nggak ada itu, nggak ngangkat-ngangkat, dia terus aja tuh pegang masuk kemana masuk. Ntar berhenti di mana? Berhenti di waduk ya. Nabrak terus. Itu sayap juga itu yang ngangkat. Nah, makanya Allah bilang sayap. Berarti apa yang ingin Allah sampaikan? Sayap. Kita suruh mikir masalah sayap. Jadi kayaknya aneh nggak berlebihan kalau aneh bilang bahwa sebetulnya inspirasi dari pembuatan pesawat terbang itu adalah Al-Qur'an. Dan memang katanya kan Wright bersaudara. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itunya, ulama-ulama kita, ulama-ulama muslimin sudah memiliki model-model suatu perangkat, suatu alat yang bisa terbang.
Jadi sayap itu adalah sesuatu yang membuatmu merubah posisi, merubah ketinggian dari rendah menjadi tinggi. Ya, dari daratan kemana? Ke udara. Dari engkau berjalan kaki di bawah menjadi terbang di atas langit. Jadi gitu. Sayap itu membuat engkau tinggi, membuat engkau terbang. Ada nggak yang di bawahnya? Kalau ini burung elang terbang itu ada nggak yang di bawahnya? Ada kan? Pohon-pohonan, kelinci misalkan, ya, rumput-rumputan. Berarti ketika dia terbang membuat dia lebih tinggi dari yang lain. Baik dong. Maksudnya begitu. Kenapa fokusnya ke saya? Terus kenapa Allah bilang janahadzulli, sayap kehinaan? Nah, ini maksudnya apapun jenis sayapmu di depan orang tuamu hina. Baik itu. Makanya janahnya nggak dilepas, sayap gitu. Waqfid janaha misalkan gitu. Dan rendahkanlah sayap, enggak gitu. Janahadzulli. Apapun pangkatmu, bagaimanapun kehebatanmu, kalau sudah berhadapan dengan orang tua yang sudah umur lanjut dan engkau menjaminnya, engkau membiayainya, engkau merawatnya, maka apapun sayapmu itu hina di depan orang tua. Kalau bisa begitu, itulah ihsan kepada orang tua kita. Paham tuh? Nah, lebih paham lagi kalau begini. Ini gambar apa ini? Jenderal. Gambar apa? Gagah nggak? Hebat nggak? Orang takut nggak? Anak buahnya banyak nggak? Pakai tongkat komando. Kalau kita kan batang singkong. Kalau dia tongkat komando. Siap semuanya. Orang hormat semua. Betul nggak? Sayap bukan? Yang sayap apa? Paham? Sekarang misalkan begini. Ini jenderal nih, dibuka baju. Pakai kaos oblong, pakai celana Hawaii, terus jidatnya tempelin koyo. Nyangka nggak orang di jenderal? Berarti kan rendah, turun ya. Nah begitu tinggi naik terbangnya lagi, ketika ngapain dia? Nah, kalau dia pakai koyo di jidatnya, jidat koyo pipi koyo punggung, koyo dengkul, koyo semua. Nah, pakai kaos oblong udah gila bener. Pakai celana Hawaii yang bentukin dengkul, cuma berdekil juga. Duduk di depan rumah. Rumahnya gede, ya kan? Ada tamu. Assalamualaikum. Bosnya ada. Kan begitu bilang. Bosnya kan begitu ya. Iya, udah bapak nggak usah macam-macam, bapak boleh sombong. Bisa nggak begitu dibilang? Bisa. Ya kan? Nah, tapi begitu dia pakai baju seragam, sayapnya gimana? Bayangin burung, sayapnya apa? Mulai tuh. Baru pakai seragam, udah mulai naik. Pangkatnya dipasang, makin tinggi. Pakai pet, makin tinggi. Naik mobil, jenderal kan mobilnya beda, betul nggak? Kopral sama jenderal. Kalau kopral naik apa? Naik kopral mobilnya gede, naik truk soalnya bareng-bareng berjamaah. Jenderal sendiri, ya, dikawal lagi. Nah, itu namanya apa? Saya. Paham tuh? Oh, hebat nggak? Gagah kan? Kira-kira siapa? Komisaris. Sebelahnya siapa? CEO. Sebelahnya lagi? Kayak kenal aja kita ya. Padahal nggak ada yang kenal ini. Direktur.
direktur utama. Coba lihat, masih muda-muda, gagah-gagah, pinter-pinter, gelar berderet, pakai dasi. Ini kalau direktur begini dasinya kayak 15.000 aja. Emang kita dasi 15.000? Nah hujan luntur itu apa? Kalau dasinya yang pelak luntur, maklum 15. Bukan pakai pewarna yang mahal, wantek pakai aja. Kalau direktur dasi 5 juta itu. Dasi 5 juta, dasi 2 bulan gaji. Ya, dasinya aja 2 bulan gaji. Jepitan dasinya 1 bulan gaji. Sepatunya setahun gaji. Ya kan? Minyak wangi 2 tahun gaji. Itu direktur. Hebat nggak? Oh, dasi direktur. Mempak saya. Ya, paham tahu? Dapat nggak gambaran antum bahwa orang-orang ini punya sayap gitu? Paham ya maksudnya ya? Paham ya? Paham kan nih? Ini apa yang sayapnya? Jabatan, apa lagi? Baju. Makanya ihram itu kan cuma 2 helai pakaian, nggak ada jahitan. Kenapa? Dipotong sayapnya sama Allah. Betul nggak? Ada orang ihram pakai baju jenderal, nggak sah bayar dalam dia. Saya mau ihram, saya komisaris, saya harus pakai dasi, harus pakai jas. Boleh, bayar kambing, potong kambing, pelanggaran gitu. Pelanggaran itu, ihram pakai jas. Bukan pinter itu ya. Oh, masya Allah. Kalau kita paling top turun dari Grab. mobil baru terus ini. Grab ke Transjakarta. Ini wah. Turun dari mana nih? Pesawat jet. Masya Allah. Luar biasa, disambut sama orang hormat. Siap. Turunnya dari pesawat jet. Pesawatnya itu saya, ya. Ini sekali jalan berapa ratus juta ini pesawat, kan begitu. Ini sayapnya tinggi nggak nih? Terbangnya tinggi nggak? Sayapnya kuat nggak? Masih muda, masih gagah, punya jet pribadi, orang hormat, duit mah udah nggak ada, nomor saya. Males orang lihat nomor serinya. Tuh ada lagi. Ini apa nih? Masih muda, pinternya luar biasa, otaknya top chef, rumus. Ini antum kalau ngikutin bisa pingsan ya. Kalau dia terus saja ngitung, tapi di belakang pingsan semuanya. Ya, udah di alam gaib semuanya. Nggak masuk itu pikiran, dia masih terus aja. Karena masih muda kan begitu, betul nggak? Ini sayapnya apa? Sayapnya apa ini? Otak yang cerdas, usia yang muda. Ini apa lagi? Hebat nggak? Duit banyak nggak? Badan? Penampilan? Posisinya tinggi. Lihat aja dari kursinya. Orang kedudukan tuh kelihatan dari kursi. Yang model begini kursinya kursi apa? Ya. Kedudukannya apa? Kalau ini kedudukannya rendah, karena nggak ada kakinya. Kalau ada kakinya kedudukannya ini duniawinya. Tapi kalau ukhrawinya mudah-mudahan kursi ini paling tinggi. Karena dipakai taklim ya. Amin ya rabbal. Itu kursinya aja masya Allah itu. Rambut klimis, sering pakai minyak rambut, walaupun cepat ubanan. Hati-hati yang sering pakai minyak rambut. Klimis iya, cepat ubanan. Iya. Mendingan yang agak nyampo, sekali bersihin rambut pakai kurang aring, bukan orang aring yang bikin nih, yang ngambil dari kot. Ada apa orang aring dari kot?
Itu nggak uban-ubanan insya Allah. Lama ubanannya. Anak sekarang SD udah banyak karena korban iklan, ya, korban iklan. Coba lihat tuh, senyumnya penuh percaya diri. Tuh, masya Allah, muda. Apalagi coba antum kasih bayangan ini. Satu apa? Muda. Apalagi? Alim. Apalagi? Sorbannya apa? Iya, berapa meter tuh sorban? Kepala 10 meter. Ini belum yang dipakai di sini. Ya, 12 meter. Se-RT nggak bisa bikin seragam. Ya, luar biasa nggak? Luar biasa, masya Allah. Itu imamah udah tinggi betul kayak Monas ya. Betul nggak? Dihormati orang nggak kira-kira nih? Bolak-balik orang cium tangan nih, 1, 2, 3, 4. Orang bolak-balik. Ya, apa yang dibilang? Sami'na. Hebat nggak? Apa sayapnya? Ilmu. Apalagi? Hah? Solehnya. Apalagi? Pakaiannya. Jangan lupa itu pakaian itu menentukan. Ya. Coba yang ini nih dilepas imamahnya kayak tadi, pakai koyor lagi, pakai ini, pakai apa? Soblong, pakai celana. Kalau duduk di depan rumah. Bang, Pak Kiai mana? Sombong benar, kan pukul aja. Padahal dia kiai ya. Oh, ini ente nih. Ini ente modelnya nih. Pakai celana, pakai kacamata apa? Kacamata hitam. Model. Baju hitam. Jaket kulit warna hitam. Ya. Hebat nggak? Wangi nggak kira-kira? Oh, masya Allah. Orangnya udah tidur, gang masih wangi. Orangnya udah apa? Orangnya udah tidur, gang masih wangi. Wah, si itu lewat sini ya, begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Di zaman Rasulullah ada. Mus'ab bin Umair begitu. Ya. Mus'ab bin Umair itu orang udah lewat kemana tahu? Orang yang di belakang tuh. Oh, ini Mus'ab lewat sini tadi. Karena dia punya parfum. Gak ada yang lain. Coba lihat aja. Ya, keren gak ini? Hah? Keren. Besar aja deh. Pertama sih biasa-biasa. Yang keren yang pakai gamis sih. Ya, anak muda kan begini modelnya ente nih. Betul nggak? Kalau udah pakai kacamata hitam, wah, saya paling ganteng. Motor Supravi. Pakai kacamata hitam, motor digas. Makanya antum jangan bangga dengan dunia. Kalau antum bangga dengan dunia, harga antum itu sesuai dengan apa yang antum punya. Jangan sampai begitu. Harusnya harga saya ini adalah berapa besar iman saya, bukan harga saya ini berapa keren HP yang saya punya. Jadi enggak biasa aja. HP orang bagus, HP kita jelek biasa aja. Baju orang bagus, baju kita jelek biasa aja. Motor orang udah full otomatis, pengapiannya udah canggih. Pak kita pengapiannya masih sebagai sumbu kali ya. Gak apa-apa. Yang penting saya tidak melakukan maksiat. Begitu. Izzah kita itu bukan dari barang yang kita punya. Ini kadang-kadang merek tasnya mahal aja udah bangga. Ya. Nah, sampai deh. Siapa? Orang tua nih. Ini orang tua dia tuh. Ya, pinggir sawah
makan kagak pakai sendal, baju asal-asalan. Kira-kira nggak pakai minyak wangi kan? Pesawat pakai minyak wangi banget. Kemudian tusuk, ya gitu. Mau nggak barang ini sebenarnya? Yang ini mau nggak barang ini kira-kira? Yang ini mau nggak barang ini? Ini yang ini nih, mau nggak barang ini? Barangnya bukan, Anda belum nanya bakti, bareng jalan bareng aja. Nih, yang anaknya begini modelnya, stylenya begini, bapaknya begini stylenya. Kira-kira mau nggak jalan? Tuh, ini siapa? Hah? Ibu kita ya. Gimana penampilannya? Coba antum lihat pakaiannya, tutup kepalanya, wajahnya, jauh nih, keren, hebat, tuh, hebat, tuh, hebat, tuh, hebat, apalagi ini, hebat, nih, tuh. Allah bilang apa? Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Nih, dia nih. Nih, dia nih. Nih, yang naik pesawat. Nih, yang pinter jenius. Nih, yang dokter ahli spesialis. Nih, yang ulama besar, muridnya ribuan, pesantrennya di mana-mana. Nih, anak muda yang stylish, milenial. Ini kata Allah, rendahkan sayap kehinaanmu di hadapan kedua orang tua. Maksudnya gimana? Jenderal, kalau udah ketemu bapaknya gimana? Jenderal apa anak? Jenderal apa anak? Kalau masih bawa-bawa jenderalnya, biasa. Jadi sayap-sayap itu nggak ada harganya di hadapan Allah kalau dia masih kepakin tinggi-tinggi di depan orang tuanya. Misalkan ada jenderal, ya, ada jenderal di depan pasukannya, bapaknya datang naik sepeda ontel. Nah, bapak pengen ayam kampung beliin di pasar, gitu ya. Di depan siapa tuh? Di depan anak buahnya, lagi apel besar, pegang tongkat komando. Datang ayahnya. Nah, beli ayam kampung di sana, bapak pengen bikin opor. Wakhfid lahuma janaha dzul. Siapa yang ngomong? Ayahku. Copot semua jabatannya. Wakhfid lahuma janaha dzul. Jabatanku ini hina, bajuku ini hina. Di depan siapa? Depan orang tua. Baik ayah, ayah mau berapa? 2 aja beliin. Baik. Pasukan, tunggu saya datang. Jangan ada yang bergerak. Pergi dia kemana? Pasar. Beli apa? Ayam kampung. Ini Pak. Potongin dong. Potong. Itunya bersihin bulunya. Sini, ambil air panas. Siap, jenderal. Habis dikasih air panas, tuh jenderal ngapain? Ambil ayam, dicelupin ke air panas. Di depan siapa tuh? Kira-kira di depan pasukannya, jenderal itu makin hina, makin mulia? Makin hina apa makin mulia? Hah? Makin mulia. Kenapa makin mulia? Wah, luar biasa Pak Jenderal. Kita hormat betul sama dia, tapi di depan orang tuanya luar biasa. Ini baru jenderal yang mesti kita contoh. Betul nggak Bu? Ada ulama alim lagi ngajar ilmu, muridnya ribuan, ibunya datang, udah tua, masuk ke masjid, ke majelisnya masuk. Jangan, kenapa? Ini kejadian benar ini. Jangan, dalam kitab taklim ada juga. Jangan, kenapa? Itu kandang ayam belum dibersihin, bersihin. Bukan motong ayam, motong ayam masih mulia ya, masih keren lah gitu ya, motong ayam. Ini suruh bersihin kandang, berarti kan dibersihin apa? Kotoran. Ini ulama besar lagi ngajar, yang bersihin kandang ayam macam. Ulamanya bilang,
tunggu sebentar, saya mau bersihin kandang. Tinggal majlisnya, lagi ngajak ditinggal majlisnya, langsung dia jalan ke kandang ayam, mau bersihin kotoran. Jadi Allah janji, siapa yang merendahkan sayap kehinaan di depan kedua orang tuanya, rafa'ahullah, Allah akan angkat. Wa man tarafa'a wada'ahullah. Tapi barang siapa yang menyombongkan diri di depan orang tuanya, Allah akan hinakan. Kalau yang muda keren begini nih, yang keren begini muda nih, ayahnya kayak seperti ini, nggak mau jalan di mall, ya, ayah tunggu aja di mobil, ya, nanti ayah capek, aku jalannya keliling-keliling. Padahal itu alasan, kenapa? Malu bawa Allah. Kalau ada orang seperti itu, sehebat apapun penampilannya, ketahuilah bahwa ruhnya penuh dengan penyakit. Dan penyakit yang paling berbahaya dahsyat itu adalah penyakit hubbud dunia, cinta dunia. Makanya orang tua yang mendidik anaknya cinta dunia adalah orang pertama yang akan merasakan pedihnya durhaka dari anak-anaknya. Kamu mau ngapain? Belajar ngaji? Nggak ada apa-apanya. Kamu dapat duit betul kan? Jadi insinyur dong, jadi dokter dong. Kamu ngapain sih? Majlis taklim, belajar gitu. Matematika les, ngaji mah nggak usah. Akhirnya tuh anak jadi pecinta dunia, jadi dia tuh pecinta dunia. Mungkin dia balas jasa sama orang tuanya, tapi begitu orang tuanya sakaratul maut, nggak tahu bapaknya. Saya mau harus gimana? Saya harus gimana? Alhamdulillah, amin. Dan hadirin sekalian, paham tuh? Jadi kehebatan kita, ketinggian kita, apapun yang kita miliki, kalau di depan orang tua, hina. Baik tuh. Waqfid lahuma janahadz dzulli minal rahmah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, kata Allah ini perintah Allah langsung. Katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya merawatku sewaktu aku kecil. Seperti ya, makanya para orang tua jangan sampai kita usaha ya, ikhtiar. Jangan sampai ngasih anak, ngasih istri dari uang yang haram, dari rezeki yang haram. Kalau ada ayah tega ngasih istri, ngasih anaknya uang haram, ya, itu ayah paling tega. Mulut manisnya sayang, pelukannya hangat, tapi di mata Allah itu ayah paling tega sama istri dan anaknya. Kenapa? Kata Nabi, "Ma nabata min haramin fannaru aula bih." Daging yang tumbuh daripada barang yang haram, maka neraka lebih pantas untuk membersihkannya. Jadi kalau ada orang tua kasih haram sama anaknya, seperti itu. Nanti anaknya berdoa, nggak diijabah. Badannya tumbuh dari barang yang haram, itu akan dibersihkan di dalam neraka. Rahimahullah, karena itu jangan pernah lupa doakan orang tua kita. Bagaimana cara doa orang tua kita? Rabbil firli wal walidayya warham kama rabbayani shaghira. Inilah hadirin sekalian tafsir daripada surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Anda nggak kasih banyak-banyak sama antum amalkan aja lima ini. Ya, sama orang tua antum, ayah antum, ibu antum, amalin yang lima ini.
sekuat tenaga amalin yang gimana? Insya Allah hidup antum berkah. Insya Allah. Apa keuntungannya antum bakti sama orang tua? Kalau antum bakti sama orang tua senang. Sebagai balasannya, anak antum akan Allah balik hatinya berbakti kepada antum. Antum senang. Jadi birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, karena anak-anakmu nanti akan berbakti kepada. Jadi kalau kita pengen anak kita ini bakti sama kita, maka kita kasih contoh bakti kepada orang tua. Jangan orang tua diomelin, anak diomelin, yang begitu. Jadi semuanya nggak tenang. Dan antum tahu nggak bentuk bakti yang paling tinggi? Bentuk bakti seorang anak yang paling tinggi apa? Kan banyak itu bentuk bakti ya, seperti tadi itu. Nah, bentuk bakti yang paling tinggi derajatnya adalah ketika engkau buat orang tuamu senang karena melihat ketaatanmu kepada Allah. Tolong dicamkan baik-baik. Tolong diingat baik-baik. Bakti kita yang paling tinggi adalah ketika kita membuat orang tua kita senang melihat kita anaknya taat kepada Allah. Antum sholat subuh tepat waktu, senang orang tua. Itu bakti yang paling tinggi. Antum hadir di majelis ilmu, senang orang tua. Bakti yang paling tinggi. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menutup, ini kaitannya dengan hal yang sedang terjadi sekarang ini, yang banyak diperbincangkan, yang banyak diantisipasi, bahkan yang mengakibatkan berbagai sekolah libur di beberapa wilayah di Indonesia. Pesanannya amalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah, yaitu bacalah 3 kali di waktu subuh dan 3 kali di waktu petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada yang bisa memberikan bahaya sesuatu apapun di langit dan di bumi, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha mendengar lagi maha mengetahui. Berapa kali dibaca? Kapan waktunya? Pagi dan petang ya. Jadi kira-kira pada subuh dan juga pada maghrib. Di luar itu juga boleh dibaca. Kemudian dalam kitab Hilyatul Awliya, Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma ra'aitu syai'an anfa' lil waba' min at-tasbih." Aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mencegah wabah daripada memperbanyak tasbih. Subhanallah, tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanal azim, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu pun tasbih. Jadi kemana-mana untuk berjalan, perbanyaklah tasbih. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita, Allah lindungi diri kita, Allah lindungi lingkungan kita, Allah lindungi negeri yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat segala wabah penyakit yang menimpa negeri kita, dan mudah-mudahan dikembalikan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang istiqomah hadir di majelis As-Sawadah diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman, diberikan kekuatan untuk mengamalkannya, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah mengamalkannya hingga akhir hayat.